Repot Review Podcast. Halo, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sintian Lepardide dari kelas 2 Logistik C, Prodi Manajemen Logistik. Nah, di sini saya akan mereview produk Indomie. Di antara kalian, siapa sih yang nggak tahu Indomie? Pasti semua tahu dong produk Indomie. Nah, Indomie terkenal sebagai mie instan favorit banyak orang. Indomie bukan hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di 80 negara lebih di dunia. Nah, langsung aja nih kita masuk ke kualitas produk Indomie. Di sini terdapat kualitas produk Indomie yang terlihat dari spesifikasi produk. Bahan yang digunakan Indomie dalam pembuatan mie itu terbuat dari tepung terigu, mie nabati, dan bumbu berkualitas. Nah, pasti penasaran nggak sih, nutrisi apa sih yang terkandung dalam Indomie? Setiap kemasan 80 gram mengandung sekitar 390 kcal energi, 8 gram protein, 17 gram lemak total, dan 52 gram karbohidrat. Nah, di sini terdapat layanan yang diberikan Indomie, seperti sertifikasi halal di semua produk Indomie yang membuat konsumen muslim merasa aman untuk mengkonsumsi Indomie. Nah, layanan berikutnya itu, Indomie juga tersedia di berbagai tempat, mulai dari supermarket besar hingga warung-warung kecil di seluruh Indonesia, yang membuatnya mudah diakses oleh konsumen. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam persediaan layanan, yaitu call center. Call center ini untuk menangani keluhan dan pertanyaan dari konsumen. Nah, Indomie itu banyak banget varian rasanya. Dari jenis Indomie goreng, Indomie kuah, hingga ada nih Indomie hype abis. Kalau kalian suka yang mana nih? Nah, selanjutnya ada harga. Harga Indomie itu bervariasi, tergantung pada jenis dan tempat pembeliannya. Secara umum, harga perbungkusnya berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000 per bungkus. Nah, di sini juga Indomie memiliki paket dus yang berisi 40 bungkus dengan harga Rp94.500.000 untuk varian goreng dan Rp88.000 untuk varian kuah. Nah, di sini ada beberapa sumber review produk Indomie. Yang pertama itu dari sumber review online, yang dimana rating dari Google adalah 4,5 dari 5 nih teman-teman. Untuk Tokopedia, 4,7 dari 5, dan rating Shopee 4,6 dari 5. Nah, bukan cuma dari review online, tetapi saya sudah menyediakan beberapa video influencer atau artis yang menjadikan Indomie sebagai favoritnya. Pilihanku adalah Indomie seleraku. Kenapa sih Indomie tuh selalu enak? Kayak nggak ada yang ngalahin. Indomie, oh my god, I love Indomie. I cannot live without Indomie kayaknya deh. Apa yang paling kamu suka? I like Indomie kuah the most. I just don't have a preference for the flavor. Cuman I love Indomie. Not least, Indomie. Indomie! Saudaraku, Thank you so much. Best of luck, Indomie should sponsor me. They should. Thank you, Best of thank luck. you. Makanan favorit kamu masih Indomie? Dulu pas kecil makan Indomie terus. Emang tiap iya? hari. Iya. Kok aku nggak inget? Emang iya? Masa sih? Makan Indomie terus dulu. Tapi aku emang suka banget Indomie. Kayak menurut aku Indomie adalah makanan terenak di dunia. Nggak ada yang bisa mengalahkan enaknya Bener Indomie. sih. Tidak hanya itu, saya juga menyajikan pendapat media sosial atau media sosial statement. Nah, banyak yang berpendapat positif, sekitar 80%. Pendapat ini ditunjukkan untuk rasa yang konsisten, variasi melimpah, kemudahan didapat, dan harga terjangkau. Dan bukan hanya pendapat positif, tetapi ada juga nih pendapat negatif. 20% yang ditunjukkan untuk kandungan MSG yang tinggi, kurang sehat, dan kemasan kurang ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan membandingkan kualitas produk Indomie dengan kompetitor yang selevel. Semua pasti pada tahu kan, yaitu mie sedap. Nah, sama seperti Indomie, bahan yang digunakan mie sedap untuk pembuatan mie-nya itu seperti tepung, garam, minyak nabati, dan bumbu yang berkualitas. Nutrisi yang terkandung dalam mie sedap di setiap kemasan 80 gram
mengandung sekitar 320-350 kcal kalori, 45-50 gram karbohidrat, 6-8 gram protein, dan 12-15 gram lemak, yang dimana nutrisi yang terkandung lebih kecil dibandingkan dengan Indomie. Mie Sedap juga memberikan beberapa layanan seperti memiliki situs resmi untuk informasi produk, layanan konsumen yang dapat dihubungi, tersedia di hampir seluruh minimarket dan toko kelontong, media sosial yang responsif, dan garansi kualitas produk. Nah, di sini kita bisa melihat varian rasa yang dikeluarkan oleh Mie Sedap. Tetapi varian rasa Indomie lebih banyak dibanding varian rasa Mie Sedap. Harga Mie Sedap bervariasi tergantung pada jenis dan tempat pembelian. Secara umum, harga per bungkus berkisaran antara 2.500 sampai 3.500 per bungkus. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan sumber review online. Rating Mie Sedap di Google sebesar 4,3 dari 5, dari Tokopedia 4,5 dari 5, dan dari Shopee 4,4 dari 5. Di sini juga saya menyiapkan video artis atau influencer yang menjadikan Mie Sedap sebagai favoritnya. Pas diaduk, wah gila sih, ini wanginya bener-bener bikin lapar banget woy. Dan pas dimakan, gila asli, emang gue lebih suka Mie Sedap sih daripada Indomie. Spicy laksa, sumpah ini enak banget, ini adalah mie rebus paling enak yang aku makan. Emang Mie Sedap ini terbaik sih, mie-nya tuh kenyal, kuah kaldu ayamnya nendang, rasa rawitnya tuh berasa banget, pedasnya tuh pas, nikmat, dan bikin nagih. Jadi langsung aja nih, aku mau bikin mie-nya, aku bikin 2 karena emang aku sesuka itu sama Mie Sedap. Nah, di sini juga terdapat media sosial statement atau pendapat media sosial. Sebesar 75% berpendapat positif yang ditujukan kepada harga terjangkau, rasa makin berkembang, dan porsi mencukupi. Selain dari media sosial statement yang positif, terdapat juga media sosial statement yang negatif sebesar 25% yang ditunjukkan untuk kalah brand recognition atau brand kurang dikenali, variasi rasa terbatas, dan juga tekstur kurang kenyal. Perusahaan pasti memiliki standar operasional atau standar produk. Begitu juga dengan Indomie. Standar operasional atau standar produk dari Indomie adalah, untuk yang pertama itu ada sertifikasi keamanan. Ada sertifikasi resmi yang berisi sertifikat halal MUI, BPOM RI, ISO 22000 yaitu Sistem Manajemen Keamanan Pangan, HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Dan yang terakhir ada SNI, Standar Nasional Indonesia. 2 standar produksi yang dimana proses produksi terkontrol, pemeriksaan bahan baku, uji laboratorium berkala, traceability produk, kontrol suhu, dan kebersihan. Untuk yang ketiga ada keamanan pangan, yang dimana tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya, pemilihan minyak goreng tersertifikasi, kontrol kualitas tepung, dan juga pembatasan kandungan MSG. Indofood CBP Sukses Nomor TBK memiliki banyak anak cabang yang bergerak di berbagai bidang. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan Indomie pernah mengalami kasus produk gagal. Kasus produk gagal Indomie terjadi pada tahun 2018 yang dimana mie instan terkontaminasi dengan ditemukannya benda asing yang membuat penarikan produk parsial dan kerugian estimasi 500 juta. Nah, kita udah berada di penghujung yang dimana kita akan membahas pentingnya manajemen kualitas. Nah, Indomie telah berhasil membangun reputasi sebagai produk Indomie instan terkemuka melalui konsistensi, kualitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Dari segi produksi, Indomie dapat fokus pada peningkatan kontrol mutu yang lebih ketat dengan menerapkan sistem sertifikasi internasional seperti ISO 22000 untuk keamanan pangan dan ISO 9001 untuk manajemen kualitas. Hal ini tidak hanya menjamin standar produksi yang tinggi, tapi juga memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, investasi dalam teknologi pengolahan makanan modern dapat membantu mengoptimalkan konsistensi rasa, tekstur, dan kualitas gizi produk. Terakhir, aspek keberlanjutan lingkungan semakin menjadi pertimbangan yang penting dalam manajemen kualitas. Indomie dapat mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan mengimplementasikan praktik produksi berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, tapi juga meningkatkan citra mata di merek konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bum bum ya.
Terima kasih telah mendengarkan Repot, review podcast kualitas Indomie.